Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pridaniki dari Gizi A 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas desain produk pada UMKM. Nah, tugas ini berkaitan dengan bagaimana cara mengembangkan UMKM yang ada di daerah tempat kita tinggal. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan PPT saya. Nah, baik, inovasi saya yaitu Bomar Soya atau singkatan dari Bolu Marmer Soya. Nah, selain nama ini, saya juga mengembangkan labeling serta bahan dari produk Bolu Marmer ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama produk UMKM. Nah, aslinya produk ini adalah Bolu Marmer. UMKM ini adalah UMKM skala mikro yang dilakukan oleh Ibu Farida atau biasa dipanggil pembeli itu Ibu Ida. Kemudian produk ini dijual dan diiklankan melalui WhatsApp dan Facebook pribadi. Lalu produk tidak diproduksi dan dijual setiap hari, hanya diproduksi sesuai permintaan konsumen saja. Nah, kalau dihitung itu dalam sebulan sekitar 10 loyang kue terjual. Nah, ini dia bahannya. Ada dalam satu loyang kue itu ada tepung terigu, telur, mentega, santan, gula, pasta coklat. Nah, dalam 100 gram kue ini mengandung 339 kilokalori, lemak 10 gram, karbohidrat 61 gram, dan protein 4 gram. Pembeli biasanya dari orang-orang terdekat Ibu Ida. Bisa sekitar 3-10 orang yang memesan. Dan pembelian masing-masing bisa 1-2 loyang per orang. Kemudian bisa dilihat dari kemasan, kemasannya biasa aja dan tidak memiliki label penjualan. Mengapa di sini dikatakan pembeli biasanya orang-orang terdekatnya? Karena itu tadi di slide sebelumnya, karena dijualkan dan diiklankan hanya melalui media sosial pribadi. Nah, selanjutnya data primer dan data sekunder. Baik, di sini saya menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer ini saya dapatkan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat produksi kue bolu ini. Dan data sekunder ini saya pakai dari jurnal serta buku untuk membahas permasalahan pada desain produk ini. Oke, baik. Usaha bolu ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 oleh Ibu Ida yang berlokasi di rumah Ibu tersebut di Jalan Citra nomor 47 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namun hingga saat ini pemesanan bolu biasanya dilakukan oleh langganan tetap dan orang-orang terdekat. Kemudian kemasan produk menggunakan mika biasa, tidak ada labelnya. Tidak ada identitas dari produk tersebut. Kemudian bolu dibuat berdasarkan permintaan sehingga produksi tidak tetap. Dalam sebulan biasanya Ibu Ida mendapat 5-15 orderan bolu. Oke. Nah, berat satu loyang bolu itu sekitar 800-1200 gram. Bisa dipotong 10-18 potong. Nah, untuk bolu dipatok sekitaran harga 35.000 untuk yang dikukus, 40.000 untuk yang dipanggang, dan tambahan topping sebesar Rp5.000. Tambahan topping di sini bisa keju, coklat, seres, atau semacamnya. Oke, selanjutnya permasalahan yang akan diangkat berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan.
permasalahannya yang terutama adalah pelabelan dan kemasan produk serta mengganti bahan santan dengan susu soya. Mengapa di sini saya mengangkat permasalahan tersebut? Nah, dapat dilihat tadi pada foto kemasan tadi, kemasannya itu masih polos tanpa ada identitas dari bolu tersebut ataupun identitas penjual. Jadi kalau ada yang mau memesan gitu, orang dari luar itu akan sulit untuk menghubungi ibu penjual, Ibu Ida. Lalu mengapa ingin mengganti bahan santan dengan susu soya? Nah, saya berinovasi untuk pengembangan produk ini karena santan ini dapat kita ketahui memiliki kandungan kalori yang besar. Nah, dengan mengganti susu soya ini saya harap kalori yang dihasilkan dari kue ini bisa sedikit kurang atau bisa meminimalkan sedikit kalorinya agar bisa dijadikan cemilan yang rendah kalori. Ini cocok untuk orang-orang yang berdiet begitu. Lalu dua teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Nah, menurut Marinus Angipora pada tahun 2002 di halaman 192, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Lalu nomor 3, tujuan pemecahan masalah. Pelabelan merek digunakan untuk memberi identitas bolu agar dikenal luas dan mengganti salah satu bahan dengan soya agar menambah daya tarik konsumen, termasuk konsumen yang ingin mencari makanan minimal kalori, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya berdasarkan review jurnal. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Pertama untuk kasus labeling, saya menggunakan judul jurnal Perancangan Desain Kemasan Produk Homemade Pie 391 oleh Safira Hartanto, Elizabeth Christine Yuwono, dan Bambang Mardiono Suwito. Nama jurnal ini Jurnal DKF Adiwarna yang diterbitkan pada tahun 2015. Kemudian identitas jurnal 2 untuk masalah inovasi bahan, saya menggunakan judul jurnal Comparative Physico-Chemical Evaluation of Soy Milk and Soya Cake Produced by 3 Different Methods. Nama jurnal ini adalah Nigerian Food Journal, diterbitkan pada tahun 2007. Oke, selanjutnya permasalahan yang diangkat pada jurnal. Pada jurnal 1, masalah yang diangkat berupa labeling dan kemasan produk. Pie 391 tadi sudah lama berjualan dari 2011, namun belum memiliki kemasan serta label merek. Nah, hal ini sama dengan permasalahan bolu punya Ibu Ida tadi, tidak punya label merek pada produknya. Nah, melalui riset kecil yang dilakukan terhadap konsumen, ditemukan beberapa masalah yang ada pada kemasan Pie 391. Antara lain, kemasan primer tidak menarik. Nah, ini tidak sepadan pada isi dari Pie 391 ini. Nah, kemudian tampilan desain kemasannya juga masih polos sehingga konsumen yang ingin memberikan hadiah kepada kerabat itu kurang menarik. Baiklah, selanjutnya lalu pada jurnal 2 berisi tentang perbandingan evaluasi fisiko-kimia susu soya dan kue soya yang diproduksi dengan 3 metode berbeda. Hasilnya, kandungan kek soya yang tinggi protein dan rendah lemak tidak jauh berbeda dengan susu soya. Kandungan gizinya tidak hilang, tidak hilang di sini artinya hilang tapi sedikit gitu. Nah, ini ada kesalahan dalam pengetikan.
Kemudian teori yang diangkat dalam jurnal. Nah, pada jurnal pertama tidak mengambil teori dari referensi lain, hanya menjelaskan permasalahan tentang kemasan PI 391, tetapi dalam metode di jurnal ini menganalisis masalah menggunakan teori SWOT, yaitu tentang membandingkan antara faktor internal. Nah, SWOT ini ada strength dan weakness, faktor internalnya, kemudian faktor eksternalnya opportunities and threats. Lalu pada jurnal kedua mengangkat teori permasalahan dari sumber referensi lain yang sejenis. Beberapa proses telah dipakai dan diaplikasikan dalam produksi susu soya pada penelitian jurnal kedua. Metode pengolahannya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, pada jurnal 2 memakai 3 cara mengolah susu soya ini dan cake-nya. Nah, metode yang digunakan untuk produksi si susu soya dan cake soya ini adalah metode oriental dan tradisional. Kemudian satu lagi ada Illenium kalau tidak salah. Ya. Selanjutnya 3 masalah yang diangkat dalam jurnal. Nah, jurnal 1 tentang labeling dan kemasan yang tidak menarik. Kemudian pada jurnal 2 tentang bagaimana fisikokimia susu soya yang diolah menjadi kue dengan 3 pengolahan berbeda. Apakah kandungan tetap sama seperti susu soya pada umumnya? 4. Tujuan dari topik jurnal. Pada jurnal 1, untuk menjawab permasalahan yang ada antara produk 391, yaitu inovatif desain kemasan. Yang dimaksud itu adalah dari segi bentuk, fungsi, maupun gaya visual desain kemasan baru. Lalu pada jurnal 2 bertujuan untuk memproduksi kue susu soya dengan 3 metode berbeda dan mengevaluasi kue susu soya dengan metode evaluasi fisikokimia untuk menentukan yang terbaik dari pengolahan tersebut. Kemudian kimia dan sensori kualitasnya juga diukur terhadap orang-orang yang menjadi panelis. Selanjutnya review pada jurnal. Kemudian metodologi yang digunakan. 1. Pada jurnal 1, data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi langsung ke lokasi PAI 391 di Surabaya. Data sekunder dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dokumentasi, yaitu mencari referensi dari internet maupun buku-buku untuk melihat desain kemasan produk-produk homemade sekitar PAI, seperti kemasan cake, roti, dan lainnya. Sedangkan metode analisis data menggunakan teknik SWOT dan metode view. Nah, analisis SWOT akan diterapkan pada produk desain kemasan saat ini, desain kemasan pesaing, serta desain kemasan yang akan dihasilkan. Lalu pada jurnal 2 menggunakan teknik pengujian metode evaluasi fisikokimia dengan menentukan kandungan soya dan kandungan kimianya. Nah, hasil penelitiannya pada jurnal 1 didapatkan berupa kemasan yang menarik dan fungsional. Pada jurnal tersebut menampilkan bagaimana desain kemasan yang baru serta labeling yang baru untuk produk PAI 391. Namun, peneliti tidak melanjutkan penelitian sampai bagaimana daya terima konsumen terhadap kemasan baru tersebut. Lalu pada jurnal 2, hasil yang didapatkan susu soya dan kue soya diproduksi dengan 3 metode, Illionis, Cornell dengan kode B, Illionis kode A, dan Oriental tradisional kode C. Kandungan protein dari kue soya masing-masing adalah 6,6, 6,69, dan 8. Kemudian kandungan lemaknya 4,5, dan 4,38.
kemudian yaitu 0,81, 0,79, dan 0,79. Nah, dapat dilihat kue dengan pengolahan oriental tradisional, proteinnya lebih tinggi, lemaknya lebih rendah, dan energinya juga karbohidratnya sedikit lebih rendah dari yang A atau ilionis. Nah, kemudian kesimpulan dan saran jurnal, persaingan di antara produsen semakin ketat. Hal yang disayangkan, kesuksesan dari produk pie Injar 391 tidak diikuti dengan dua produk lainnya, padahal semua produk memiliki bahan dan rasa yang sama. Kemudian keluhan datang dari konsumen yang mengatakan kondisi pie tidak sampai dengan kondisi yang baik karena dari kekuatan atau strength dari desain kemasan pie 391 sehingga mengakibatkan konsumen kecewa dan takut untuk memesan kembali. Kemudian dari segi visual, kemasan tidak dapat bersaing dengan visual kemasan kompetitor yang menarik. Nah, dengan adanya inovasi desain kemasan baru, diharapkan tidak terjadi ketimpangan omset dan penjualan semakin meningkat, serta permasalahan yang telah disampaikan tadi dapat teratasi. Nah, itu adalah kesimpulan dan saran dari jurnal 1. Kemudian pada jurnal 2, susu kedelai sangat direkomendasikan karena ketersediaan kedelai dalam komersial kuantitas. Susu kedelai bergizi dan rendah asam amino yang mengandung belerang. Direkomendasikan kue kedelai sangat bergizi untuk menjadi jenis makanan lainnya seperti akara, cincin, atau moi-moi. Nah, 3 jenis makanan ini adalah makanan dari Nigeria, karena kita tahu tadi jurnal ini berasal dari jurnal Nigerian Food. Nah, oke. F. Kaitan hasil review jurnal dengan CBR. Oke, jurnal 1 berkaitan dengan buku Product Design and Development oleh Carl T. Ulrich dan Stephen D. Eppinger. Nah, pengembangan desain diperlukan untuk menarik pelanggan serta penting sebagai identitas suatu produk. Namun, sebelum membuat desain pada buku tersebut, dijelaskan dulu bahwa harus mengidentifikasi masalah, kemudian merancang proyek, kemudian mengimplementasikannya. Nah, isi dari buku ini sesuai dan berkait dengan penelitian di jurnal 1. Di jurnal 1 tadi, sebelum mendesain sebuah kemasan, disampaikan dulu rincian-rincian masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian jurnal 2 berkaitan dengan buku Food Product Design and Development oleh Jacqueline H. Beckley, Leslie J. Herzog, dan M. Michelle Foley pada bab 8. Pada bab 8 ini isinya tentang bagaimana perkembangan Starbucks. Baik founder Starbucks dengan pengembangan produk yang berinovasi dengan berbagai rasa kopi. Nah, pada awalnya Starbucks ini hanya memiliki kopi yang satu cita rasa kopi original. Nah, tetapi mereka mengembangkan rasa-rasa lainnya, bereksperimen untuk mengembangkan cita rasa lainnya. Nah, untuk mengembangkan cara tersebut, mereka membutuhkan waktu yang lama agar dapat menemukan racikan yang pas. Hal ini terkait dengan jurnal 2, di mana jurnal 2 mencari kandungan gizi dengan evaluasi metode fisikokimia pada kue soya yang dimasak dengan berbagai cara. Yang terakhir adalah G, pemecahan masalah pada kasus. Pertama, membuat labeling merek sebagai identitas dan daya tarik konsumen agar konsumen bisa membeli lagi bolu marmer buatan Bu Ida. Nah,
Jadi kalau Bolu ini bisa dibuatkan media sosialnya tersendiri gitu, kemudian dapat mencantumkan nomor telepon dan sebagainya. Nah, label ini tadi bisa diupload di media sosial. Kemudian label ini juga sangat berfungsi bila ada orang yang membeli dan ingin memperkenalkan produk ini, produk Ibu Ida tadi, yaitu Bomar tadi, ke orang lain. Nah, orang lain tersebut dapat menghubungi kontak dari Ibu Ida. Kemudian kedua, membuat desain kemasan baru bila diperlukan, tergantung dengan budget dan bagaimana permintaan konsumen ke depannya. Nah, mungkin membuat desain kemasan baru ini seperti Pi391 tadi diperlukan jika konsumen meminta ada pengembangan desain kemasan agar lebih menarik. Kemudian membuat inovasi Bomar soya rendah kalori untuk menggantikan bahan santan agar menarik konsumen baru. Ya baik. Sebelumnya pada produk UMKM bagian A saya lupa menyampaikan bahwa produk Bomar ini walau sudah 3 tahun beroperasi, walaupun kecil-kecilan dalam skala rumah tangga, tapi belum mendapat PIRTI, belum mendapat PIRT-nya. Jadi untuk membuat labeling ini, jika label sudah disetujui, maka Ibu Ida saya sarankan untuk melakukan perizinan PIRT agar penjualan produk dapat melebar lebih besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan isi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Nah, berikut adalah di bawahnya ada daftar pustaka yang saya gunakan. Lalu yang terakhir, lampiran. Ini dia bahannya. Seperti yang dilihat, karena produksinya kecil-kecilan, bahan-bahannya juga masih ada, bahan-bahan serta alatnya masih seadanya, masih yang dalam taraf kecil. Kemudian menggunakan oven biasa, oven bakar. Lalu ini adalah penjual. Lalu ini adalah kue yang telah dihasilkan. Ya. Baik, sekian dan terima kasih.